Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku kalian kelas 11, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqna fahman. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana sebagai umat Islam kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, pada hari ini kita akan mengkaji Quran Surat At-Taubah ayat 105, yaitu tentang etos kerja. Anak-anakku sekalian kelas 11, ternyata ketangguhan hanya dapat dilihat tatkala seseorang diuji. Semakin berat ujian, semakin terlihat ketangguhannya. Kita salut kepada ibu yang mati-matian mendidik anaknya di tengah kesulitan ekonomi, pasukan yang berani mati di medan perang. Meski jumlah musuh jauh lebih banyak, bangsa yang tidak punya sumber daya alam tetapi bisa bangkit dan maju. Intinya adalah kita salut kepada mereka yang tangguh dalam menjalani hidup. Sekarang muncul dalam pertanyaan kita, apakah kita termasuk manusia tangguh atau rapuh? Karena di balik orang yang tangguh ada banyak orang yang rapuh. Sedikit saja susah sudah goyah dan mengeluh, bahkan putus asa, terkena masalah sepele saja cepat menyerah. Tidak bisa mengerjakan PR, membanting pintu, menyobek kertas, dan lain sebagainya, hanya karena putus cinta, sakit hati, dan merusak diri berkepanjangan. Karena itu, saatnya kita mengevaluasi diri apakah kita bermental tangguh atau bermental rapuh. Jika sudah lebih mengenal diri kita, maka kita harus memiliki program membangun ketangguhan. Beberapa hari yang lalu saya menonton televisi untuk memilih manusia yang terkuat di dunia dari segi fisik. Berlari puluhan kilometer, menaiki bukit, berenang, mengayuh sepeda, mengarungi kubangan lumpur. Terlihat ada yang semangatnya kuat tetapi fisiknya lemah. Ada yang lemah semangat tetapi fisiknya kuat. Ada yang fisik dan semangatnya lemah. Ada pula semangat dan fisiknya sama-sama kuat. Pihak terakhir inilah yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang etos kerja yang unggul. Ini terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105, yang insya Allah Ibu Guru akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikuli malu fasayarallahu alai amalukum wa rasuluhu wal mu'minuna wasaturadduna ila ali minal ghaibi wal wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Coba kita lihat arti daripada, atau kita Ibu Guru akan bacakan terjemahannya. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Asbabul nuzul dari ayat ini adalah tidak ada sebab yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Meskipun surat At-Taubah secara keseluruhan berjumlah 129 ayat, terdapat asbabul nuzulnya. Hanya yang perlu menjadi kesadaran bersama sebagai muslim
agar tumbuh semangat juang yang kuat dalam bekerja dan beramal. Etos kerja dan kerja keras inilah yang menjadi titik lemah umat Islam di hadapan umat yang lain. Akibatnya, umat Islam seakan-akan menjadi mainan pihak lain dan tidak diperhitungkan dalam banyak percaturan dunia. Dari ayat ini, Quran Surat At-Taubah ayat 105, ada beberapa kandungan ayat di dalam Quran At-Taubah ayat 105 ini. Yang pertama, memerintahkan kepada kaum muslim agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik amal yang nampak maupun yang tersembunyi, sebab rangkaian amal soleh itu akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan orang-orang yang beriman. Bagian yang kedua, meskipun taubat sudah diterima tetapi tidak diingatkan bahwa waktu yang berlalu yang diisi yang aneka kedurhakaan dan kemaksiatan jangan sampai terjadi di masa kini dan masa depan. Sebab waktu tak mungkin kembali lagi, anak-anakku sekalian. Sehingga rentang waktu yang dan sedang dijalani tak mungkin akan kembali lagi. Dan tidak akan terjadi kerugian yang lebih baik yang kita akan alami lebih banyak lagi. Bagian ketiga daripada kandungan ayat ini, yaitu kita harus menghindari sikap merasa amalnya sudah banyak, baru sholat 1 kali, 2 kali sudah merasa banyak, sehingga memperlambat langkahnya beramal soleh lagi. Lakukan inisiatif dan mengambil kreasi baru untuk beramal, sehingga jika ada yang mengikuti langkah baiknya akan dibalas berlipat ganda tanpa mengurangi pahala yang mereka yang mencontoh kita. Kemudian berikutnya mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap amal akan diperlihatkan kepada Rasul kaum muslim di hari kiamat kelak. Kebaikan dimalas dengan kebaikan dan begitu pula sebaliknya. Akhirnya tersikaplah aib dan celah mereka jika ada manusia yang beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan dan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya, baik dan buruk sekecil apapun yang dikerjakan. Kemudian kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini, yaitu tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, melakukan zakat, melakukan amal soleh dan sholat semata, melainkan juga harus melakukan semua hal secara maksimal dan unggul, sehingga umat Islam memiliki karakter yang berbeda dibanding dengan umat yang lain. Jadi etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang atau kelompok. Jika dikaitkan dengan etos kerja dengan muslim, maknanya adalah cara pandang seorang muslim bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut Ibu Guru akan bacakan hadis tentang etos kerja, yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan dahulukan keluargamu, mereka yang wajib kalian nafkahi, dan sebaik-baik sedekah itu dari
kekayaan yang berlebih. Dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Dan juga sebaliknya, siapa yang sudah merasa cukup, maka Allah akan memberi kekayaan yang berlebih. Maka berdasarkan kandungan dari hadis ini, maka ada 8 nilai etos kerja Muslim yang perlu menjadi landasan atau dalam bekerja dan beramal. Yang pertama, yakin lawan ragu-ragu. Optimis, lawannya adalah berani, pertimbangan, lawan takut mengambil resiko. Kemudian yang kedua, kalau optimis, lawannya adalah pesimis. Dan nilai etos kerjanya adalah dermawan atau bakhil. Kuat kemauan, lawannya lemah keinginan. Rajin, lawannya malas. Bebas dari hutang, lawannya terlilit hutang. Dan membangun jaringan luas, lawannya miskin jaringan. Kemudian anak-anakku sekalian, ada beberapa etos kerja menurut Islam. Yang pertama, bekerja, beraktivitas, berorientasi akhirat, berkarakter kuat, bekerja keras, sikap pantang menyerah, bekerja cerdas, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kemudian apa manfaat daripada etos kerja? Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bertaubat. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarga. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah. Yang keempat, memperkuat karakter seseorang. Karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya, menjadi bagian relasi dari peran manusia sebagai khalifah dalam mengelola alam ini. Anak-anakku sekalian, jadi inilah materi kita pada hari ini tentang etos kerja yang Ibu Uros sudah jelaskan tadi, dan dipersilakan kepada anakku sekalian untuk kiranya apa yang Ibu Guru sampaikan ini dapat dirangkum materinya sebagai bahan untuk kita akan menghadapi semester, dan yang lebih utama adalah sebagai modal dalam diri kita untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Demikian anak-anakku sekalian, insya Allah kita lanjutkan lagi materi ini minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.